Kadon. Salam MNB Loven. Sementara malam semakin hening, di kejauhan tampak para prajurit Mataram sedang berpesta merayakan kemenangan mereka. Nyai Putih Suci sambil mengusap rambut Ranggageni berkata lirih, "Anakku, lihatlah di sana itu. Para prajurit bersukaria. Mereka berpesta dengan menambah kedatangan buruan mereka. Sepertinya mereka lupa banyak yang sedang bersedih saat ini. Banyak yang berduka sekarang ini. Orang-orang dari Parka Tongkat Emas pasti berduka atas kematian Kuru sekaligus pemimpin mereka." "Ya, Ibu. Tapi memang inilah kehidupan. Ada yang bahagia dan ada yang berduka. Ada yang sedih, ada yang suka. Raka Mahisa telah membunuh Ki Denta, seorang tokoh yang disegani di kalangan persilatan." Raka Langit, sebaiknya kau berbuat sesuatu pada Raka Mahisa. Dia terlalu berbahaya untuk dibiarkan. Maaf, Ramanda. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Bukan karena sekarang dia menjadi adikku, tapi memang tak ada ilmu yang bisa membunuhnya. Jiwa langgeng telah mendarah daging dalam dirinya. Ilmu itu telah menyatu dengan detak jantung dan denyut nadinya. Kecuali nanti, kalau aku bisa menguasai ilmu penawarnya, yaitu dengan mempelajari kitab mantra naga bumi. Kau tahu di mana kitab itu? Aku rasa kitab itu ada di istana Merak Jingga. Pasti Raka Mahisa menyimpannya. Kalau kau berhasil menyempurnakan ilmu penawar jiwa langgeng, apa yang akan kau lakukan? Entahlah. Aku tidak tahu, Ibu. Aku tak mungkin membunuhnya. Karena tanpa dibunuh pun, Raka Mahisa tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia telah kehilangan semua ilmunya. Dia telah tidak bisa berkelahi lagi, melawan anak kecil sekalipun. Kurasa itu telah merupakan hukuman baginya. Memang tidak perlu kita menyiksanya lagi. Seorang pendekar yang kehilangan ilmu silatnya lebih menderita daripada menghadapi sebuah kematian. Kalau nanti di Merak Jingga, aku akan memasukkan dia ke dalam penjara. Dia harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Itu memang tugas Gusti Prabu sebagai seorang raja. Kesalahan Raka Mahisa memang harus diselesaikan melalui hukum. Seorang raja yang bijak tidak akan memandang siapa yang bersalah dan yang akan dihukum. Meskipun dia adalah putra Gusti sendiri, dia juga berhak atas hukuman. Jadilah seorang raja yang tidak memberikan kekebalan hukum pada anak atau keluarga. Hukum dibuat untuk siapa saja. Hukum yang baik tidak mengenal keluarga atau saudara. Raka Mahisa bersalah besar. Selain seorang pemberontak, dia juga seorang pembunuh dan penjahat besar. Dia seorang pemimpin dari berbagai kejahatan, pengedar obat-obat yang melanggar hukum, pengedar candu, dan memperdagangkan perempuan. Banyak perempuan-perempuan yang tersiksa karena ulahnya. Iya. Apa yang dikatakan Putih Suci benar, Kakang Prabu. Kawasan tempat tinggalku banyak dihuni oleh perempuan-perempuan malang. Mereka adalah korban Raka Mahisa dan Naga Caling. Iya. Aku akan menentukan hukuman bagi mereka kelak. Tapi sayang dalam peperangan kita tidak melihat Naga Caling. Bukankah siluman itu selalu bersama dengan Raka Mahisa kemanapun dia pergi? Mungkin ada perselisihan di antara mereka. Nyai Balitung begitu besar pengaruhnya. Mungkin karena pengaruh Nyai Balitung, Naga Caling jadi tersingkir, Kakang. Kau benar, Melur. Oh ya, Nyai Putih Suci, sekali lagi aku harapkan padamu, kalau ingin kembali ke hutan Wanabaya, ikutlah dengan kami dulu ke Merak Jingga, karena ada sesuatu yang ingin aku bicarakan padamu. Apakah Gusti akan membicarakan tentang Kirata Kencana dan para rewangnya? Iya, aku ingin kau pergi bersama utusanku untuk menjemput mereka. Aku menyesal telah menghukum mereka ke hutan itu. Apakah Gusti masih yakin bahwa mereka masih hidup? Bukankah yang hanya bisa hidup dalam hutan itu adalah keturunan dari Resi Wanabaya atau orang-orang yang memiliki ilmu silat tinggi? Apakah tak terpikir oleh Gusti bahwa saat ini mereka telah menjadi tulang belulang karena disantap oleh para siluman hutan itu? Aku masih yakin mereka masih hidup, karena Putri Cemani telah bercerita banyak tentang Kirata Kencana dan para rewangnya itu.
Tidak ada satu binatang buas pun yang mengganggu mereka. Mereka bisa bergerak dengan leluasa. Ki Jawab juga memberikan keyakinan itu padaku. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger ari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Nginum Oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh, ilang kabeh Jod. Wah, hebat Oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, ancur segala penyakit. Oskadon. Baiklah Gusti Prabu, saya akan ikut ke Merak Jingga. Tapi nanti saya tidak akan bisa lama di sana. Kasihan dia Ayu Pemikir, dia pasti kesepian. Iya, aku mengerti. Nanti kalau kau bertemu dengan anak itu, katakan maafku dan aku mengundangnya untuk datang ke keraton Merak Jingga. Sementara itu di barak utama, para tokoh persilatan masih tampak duduk berkumpul sambil memperhatikan para prajurit yang berpesta tak jauh dari barak utama. Resi Gupta tidak ikut berkumpul bersama dengan Rangga Geni dan Rangga Galuh. Tidak, Tuan. Aku tidak mau mengganggu mereka. Aku bisa merasakan kerinduan dan kegalauan hati mereka. Tetapi tadi kulihat Nyai Putih Suci juga ada di sana, bergabung bersama mereka. Keberhasilan kita ini tak lepas dari Nyai Putih Suci. Dia yang membentuk Rangga Geni dengan ilmu saktinya itu, sehingga anak itu memiliki kesaktian yang luar biasa. Anak itu menjadi sakti karena bantuannya. Juga bantuan dari dua putri cantik penguasa Segoro Banyu. Jadi rasanya Nyai Putih Suci itu jauh lebih cocok untuk berada di tengah-tengah mereka. Resi selalu merendah. Biar bagaimanapun Resilah orang yang mendidik Rangga Geni dari kecil sampai dia menjadi dewasa dan mengenal ilmu silat. Tuhan, saat ini mereka pasti sedang bercerita tentang hal-hal yang duka, yang tak luput dari derayan air mata. Dan selama mendidik Rangga Geni, saya selalu mengajarkan ketegaran dan kesatriaan
Jadi rasanya tidak cocok kalau saya berada di sana dan menyaksikan Rangga Geni menitikkan air matanya. Resi Gupta benar. Sebagai laki-laki yang sudah banyak makan asam garam, segala suka dan duka, rasanya lucu sekali melihat kesedihan. Bukankah begitu, Resi? Iya, memang benar, Empu. Sedangkan di sini kita menghindari duka itu. Kita bisa menyaksikan para prajurit yang sedang bergembira di sana itu. Mereka bernyanyi bersama Nilut Kencana dan Nilut Mahesi. Dua wanita cantik itu menambah semangat dan jiwa para prajurit. Teman muridmu dari Segoro Banyu itu memang luar biasa. Mereka siluman dari dasar laut. Mereka penghuni laut selatan yang sudah tentu berbeda dengan kita. Tapi mereka amat senang dengan para prajurit. Mereka seperti lupa kalau kita baru saja berperang. Dan rasa duka karena kehilangan banyak teman dan saudara. Empu, mungkin bagi mereka kematian itu tidak begitu merisaukan. Lagi pula bukan bangsa mereka yang tewas. Iya, Empu. Bagi kita juga kalau sudah sampai pada tahap dasar, dengan apa itu kematian, mungkin kita juga akan bisa bersikap seperti mereka. Sebab kematian itu akan terjadi di mana saja dan kapan saja. Peperangan hanyalah suatu sebab. Iya, kau benar sih. Sekarang sebaiknya kita juga berada di tengah-tengah para prajurit itu. Kita bisa berpesta dan bergembira bersama mereka. Empu. Kita ini orang tua. Kita tidak boleh hanyut dengan mereka. Karena di sekitar kita saat ini tidak sedikit pula yang berduka. Kita bisa melihat ke arah barak sebelah sana itu. Barak itu sepi dan hanya diterangi sebuah obor. Kita hanya bisa melihat bayang-bayang mereka yang duduk dengan tenang. Para pengemis tongkat emas. Mereka berduka atas kematian Ki Denta, guru mereka. Ya, seharusnya kita berada di sana malam ini, berdoa bersama dengan mereka. Aduh, Gusti, karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, lara ndas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo ari Kang Bohel, lamun sing mawa tuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, lara ndas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku, makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba ki. Aduh, Oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak cet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah, hebat Oskadon, hebat. Yang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, lara ndas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek.
Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kayak tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Resi Gupta dan Empu, sebenarnya kita memang ke sana. Tetapi tadi aku mendapat keterangan dari Rama Wisesa bahwa orang-orang tongkat emas ingin bersama-sama dan tidak mau ada orang lain di antara mereka. Mereka ingin malam ini berlalu dalam doa mereka sebagai satu golongan. Iya. Kalau begitu, kita memang tidak boleh ke sana. Iya. Oh ya ampun, Narada. Dalam peperangan kita kemarin, aku melihat seorang pemuda yang berikat kepala wulung. Dia memainkan jurus seperti yang kau miliki. Menurut Cutak Anabrang, dia itu adalah muridmu. Tapi kemana dia? Begitu perang usai, aku tidak melihatnya. Apakah dia mendapat celaka? Entahlah, Resi. Aku juga tidak tahu. Dia hilang begitu saja saat peperangan berakhir. Aku juga memperhatikan anak itu begitu luar biasa. Tetapi suasana malam membuat aku tidak jelas melihat wajahnya. Melihat jurus yang dimainkannya, iya, memang itu adalah ilmuku. Empu, sebaiknya kita panggil Rama Wisesa. Mungkin dia tahu siapa pemuda itu. Karena aku juga melihat bahwa mereka bertarung berdua dengan cara saling bantu. Iya. Silakan Tuan Panjalin. Prajurit. Ya Tuan. Panggil Rama Wisesa kemari. Baik Tuan. Kalau memang dia muridku, kenapa dia tidak mau menemuiku? Mengherankan sekali. Ataukah ada orang lain yang memiliki ilmu guntur seketi? Ataukah dia murid dari adik seperguruanku? Kemungkinan memang begitu. Tapi mustahil dia muncul dengan secara tiba-tiba begitu. Maaf Tuan Panjalin. Ya. Ada apakah Tuan memanggil saya? Rama Wisesa. Ya Tuan. Tidak ada yang penting. Hanya Empu Narada dan Resi Gupta ingin bertanya tentang beberapa hal padamu. Oh iya. Ada apa Resi dan Empu? Adakah yang bisa saya lakukan? Rama Wisesa, bagiku tidak begitu mendesak atau penting. Tetapi ya, mungkin bagi Empu Narada itu amat penting sekali. Dan memang hal ini kalau tidak didapatkan jawabannya malam ini, bisa-bisa sang empu sulit untuk tidur. Resi ini bisa saja. Bagiku biasa saja Rama Wisesa. Sebetulnya hal ini bisa saja kutanyakan pada Cutak Anabrang atau Ki Bogotan atau prajurit yang lainnya. Tapi tadi Ki Panjalin keburu memanggilku, maka tidak ada salahnya aku bertanya padamu. Rama Wisesa, dalam peperangan kemarin malam aku melihat dan Resi Gupta juga melihat seorang pemuda berikat kepala wulung. Dia berperang bersamamu. Kalian tampaknya begitu kompak, saling bantu. Dan sepertinya kalian begitu terbiasa berperang dengan cara seperti itu. Empu Narada, maafkan. Saya kira Empu telah mengenalnya. Ternyata Empu juga tidak tahu. Empu Narada, dia adalah Rama Penjaga, murid Empu. Dewa Gusti, dia itu Rama Penjaga. Iya, dia memang Rama Penjaga.
Dia muncul di saat pasukan Merak Jingga mulai merambah masuk ke perbatasan. Ada apa, Empu? Apakah dia tidak menemui Empu sebelum dia pergi? Kalau dia menemuiku, untuk apa lagi aku bertanya padamu? Resi Gupta mengangguk-angguk. Rama Wisesa bingung memandang pada Empu Narada dan Ki Pancalin serta Resi Gupta secara bergantian. Terdengar Rama Wisesa mendesah. Keadaan menjadi hening. Rama Wisesa terbayang pada Rama Penjaga. Lalu dia pun ikut geleng-geleng kepala. Oh, demi Dewata Agung, saya kira dia telah berpamitan pada Empu. Sebenarnya ada apa dengan anak muda itu, Rama Wisesa? Apakah ada sesuatu yang membuatnya marah? Ataukah ada sesuatu yang membuat dia meninggalkan tempat ini tanpa pamitan dulu? Setauku Rama Penjaga adalah seorang anak yang baik dan berbakti. Pasti ada apa-apanya. Sapa kang awake lemes bae, gageng minum oskapit. Ahe, kita kan sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abda, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abang, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil dan nyusui supaya bayinya sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaganing kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan, olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan-karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin